Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Ibu Rita dalam PJJ Matematika kelas 5, Kamis 5 November 2020. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, tentu kalian masih semangat ya, walaupun pada pertemuan yang lalu kalian baru saja mengerjakan penilaian harian. Tapi Ibu yakin hari ini kalian tetap semangat mengikuti PJJ. Ibu juga berharap kalian bisa mensyukuri meskipun secara virtual kita masih diberi kesempatan untuk mendapatkan pembelajaran. Juga kalian juga harus bersyukur karena orang tua senantiasa mendampingi kalian dalam belajar dalam masa pandemi ini ya. Apakah kalian sudah betul-betul siap mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau memang sudah siap, ikuti pembelajarannya, duduk yang baik ya, perhatikan, fokus pada pembelajaran. Nah, supaya Tuhan hadir dalam pembelajaran kita hari ini, maka mari kita awali pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan terima kasih atas rahmat kesehatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami masih Kau beri kesempatan untuk bersama-sama belajar matematika bersama Ibu Guru kami. Tuhan, bukalah pikiran kami agar kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, sekedar mengingat pada pertemuan terakhir kita mempelajari tentang apa ya? Baik, pertemuan kita terakhir kita mempelajari tentang bangun yang sebangun, diperbesar ukurannya dan juga diperkecil ukurannya dari ukuran awal menjadi ukuran baru dengan diberikan perbandingan. Nah, sekarang Ibu akan melanjutkan ya pembelajaran kita hari ini. Kalau KD masih sama, KD 3.3 menjelaskan skala melalui denah, KD 4.3 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala dan denah. Adapun indikatornya, yang pertama memahami pengertian dari skala. Nah, kita akan lebih khusus mempelajari skala. Kemudian memahami cara mencari perbandingan lebar denah dan lebar sebenarnya. Yang ketiga, memahami cara mencari perbandingan panjang denah dengan panjang sebenarnya. Yang keempat, memahami penyelesaian masalah tentang cara mencari skala pada gambar denah atau peta. Nah, adapun tujuan yang akan kita capai melalui pembelajaran kita, yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari skala dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan cara mencari perbandingan lebar denah dengan lebar sebenarnya dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan cara mencari perbandingan panjang denah dengan panjang sebenarnya dengan benar. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah tentang cara mencari skala pada gambar denah atau peta dengan benar. Nah, ikuti ya pembelajarannya, fokus dalam memperhatikan penjelasan dari Ibu supaya nanti kalian bisa mengerjakan soal latihan ya. Nah, skala itu apa? Skala itu pengertiannya adalah perbandingan antara jarak pada denah dengan jarak sebenarnya ya. Jarak pada denah atau jarak pada peta ya dengan jarak sebenarnya. Kalau kita buat rumus seperti ini bentuknya. Skala sama dengan jarak pada denah atau gambar atau peta per
jarak sebenarnya. Diingat-ingat ya, kalau menuliskan rumusnya seperti ini. Nah, bagaimana menuliskan skala ya? Menuliskan skala itu misalnya di sini diberi contoh 1:500. Nah, membacanya bagaimana? Dibaca 1:500. Oke? Nah, Ibu punya tabel ya. Tabelnya seperti ini. Nah, ini adalah ukuran lapangan ya. Ukuran lapangan sebenarnya dan ukuran pada denah. Nah, ukuran lapangan sebenarnya panjangnya 40 meter, lebarnya 30 meter. Nah, ukuran pada denah yang diketahui hanya lebarnya saja. Lebar pada denah itu 15 cm. Lalu, bagian panjang itu belum diketahui, maka di situ ditulis titik-titik. Maka kita akan coba mencari. Nah, untuk mempermudah penghitungan, maka kita harus menyamakan satuannya dulu. Jadi kita ubah dari meter ke sentimeter ya. 40 meter diubah ke sentimeter ya. Dari meter ke sentimeter itu turun 2 tingkat ya. Ada meter, di bawahnya desimeter, bawahnya lagi sentimeter. Turun 2 tingkat berarti per tingkatnya itu kita kalikan 10. Kalau 2 tingkat berarti 10 kalikan 10, 100 ya. Maka 40 meter sama dengan 40 kali 100. Hasilnya 4000. Kemudian lebarnya di sini 30 meter. Ini jadikan sentimeter, 30 kalikan 100 sama dengan 3000. Nah, ini sudah sama sekarang ya. Sama-sama sentimeter ya dengan denahnya. Nah, perbandingan, kita akan mencari perbandingan lebar pada denah dan lebar lapangan sebenarnya. Mengapa kita cari lebar denah dan lapangan sebenarnya? Karena yang sudah diketahui ini dulu. Ya, maka ini kita cari dulu berapa perbandingannya. Dituliskan di sini ya, perbandingan lebar pada denah dibanding lebar lapangan sebenarnya 15 cm dibanding 30 meter tadi menjadi 3000 cm. 15 banding 3000. Maka lebar denah dibanding lebar sebenarnya sama dengan 15 per 3000. Ini kita sederhanakan. 15 kita bagi 15 1, 3000 kita bagi 15 200. Nah, sekarang kita akan mencari panjang denah ini berapa. Nah, bagaimana mencari? Ini kita belum tahu panjang denahnya berapa. Kita beri simbol X. Boleh A, B, C, D, boleh terserah ya. Kita buat ini X per panjang sebenarnya. Ya, sama dengan ini yang diketahui. Lebar denah per lebar sebenarnya. Maka X per panjang sebenarnya 4000. Tadi kan 40 meter. Menjadi 4000 cm ya. Sama dengan lebar denah sudah diketahui di sini 15 cm per lebar sebenarnya 30 meter itu 3000 cm. Nah, 15 per 3000. Maka X, nah ini kita tulis, ini kita pindahkan ke seberang. Maka dari bagi diubah menjadi kali. 15 per 3000 dikali 4000, kita coret nolnya ini ya. Kita coret nolnya. Tinggal 15 kali 4, 60 per 3. 60 dibagi 3 itu 20. Nah, kalau kita cari perbandingannya, panjang denah dibanding panjang sebenarnya, 20 ini kan panjang tadi. 20 per panjang sebenarnya ya. Panjang sebenarnya itu 40 tadi menjadi 4000 ya. Nah, ini kita sederhanakan, dibagi 21, 4000 dibagi 20, 200. Hasilnya
1:200. Jadi kalau ditanya skalanya berapa? 1:200. Panjang denahnya berapa? 20 cm. Ya. Nah, ini yang kita cari adalah panjang denah dan juga skalanya sudah kita temukan. Nah, sekarang kita akan mencoba contoh ya. Contohnya berupa soal cerita. Nah, ini kita akan cari penyelesaiannya. Sebuah ruang tamu berbentuk persegi panjang, memiliki ukuran panjang 5 meter dan lebarnya 4 meter. Ruang tamu tersebut digambar pada sebuah kertas karton dengan panjang 25 cm dan lebar 20 cm. Tentukan skala tersebut. Ya, tentukan skala gambar tersebut. Nah, kita akan menggunakan langkah-langkah soal cerita. Yang pertama adalah diketahui. Apa yang kita ketahui? Nah, ini yang kita ketahui adalah panjang ruang tamunya. Ini panjang sebenarnya ya. 5 meter. Lebarnya 4 meter. Kemudian digambar di kertas karton ya. Panjangnya 25 cm, lebarnya 20 cm. Ini ukuran pada gambarnya. Lalu apa yang ditanya? Yang ditanyakan adalah berapa skala gambar tersebut ya. Semua ukurannya sudah diketahui. Panjang tahu, lebar tahu. Nah, yang ditanyakan adalah skalanya. Jawab. Kita akan cari perbandingan panjangnya dulu ya. Panjang pada denahnya berapa? Nah, ini kan ruang tamu ini kan denah nih. Ya, panjangnya itu 25 cm panjangnya. Kemudian panjang sebenarnya ini 5 meter ya. Maka harus disamakan dulu. Kalau 25 cm ini sudah sama, nggak usah diubah. 5 meter harus jadikan cm. Ingat, dari meter ke cm kalikan 100. Maka 5 kali 100 sama dengan 500. Nah, hasilnya 25 banding 500. Kita sederhanakan. 25 kita bagi 25, hasilnya 1. 500 kita bagi 25, hasilnya 20. Nah, bagaimana dengan perbandingan lebarnya? Ya, skalanya lebar pada denah, ini lebarnya 20 cm. Lebar sebenarnya 4 meter. Maka kita tuliskan 20 cm per 4 meter. Sama dengan kita ubah menjadi cm. Ini tetap 4 meter menjadi cm, 4 kalikan 100 ya, 400. 20 banding 400 sama dengan 20 dibagi 21, 400 kita bagi 20, 20. Paham anak-anak? Tidak sulit ya, pokoknya dipahami. Ini masih kesimpulannya. Jadi skala gambar ruang tamu tersebut adalah 1:20 ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan contoh yang kedua. Nah, sebuah kolam berbentuk persegi dengan sisi 15 meter. Kolam tersebut digambar dengan panjang sisi 5 cm. Tentukan skala gambar tersebut. Ingat, ini persegi ya anak-anak ya. Kalau persegi itu hanya sisi, tidak ada panjang, tidak ada lebar ya. Hanya disebut sisi, atau di sini diperjelas dengan panjang sisi ya, tapi tidak ada lebarnya. Nah, yang ditanyakan adalah ini yang kita ketahui, kolam berbentuk persegi, sisinya 15 meter. Lalu digambar dengan sisi 5 cm.
Yang ditanyakan berapa skala gambar tersebut. Nah, jawabnya ya, perbandingan panjang sisinya, panjang sisi pada gambar itu 5 cm. Panjang sisi sebenarnya 15 meter. Lalu ini kita ubah menjadi satuan yang sama, yaitu menjadi cm. 5 cm tetap, 15 meter dijadikan cm kalikan 100 menjadi 1500. 5 banding 1500. Kita sederhanakan, 5 dibagi 5, 1, 500, 1500 dibagi 5 itu 300. Nah, kesimpulannya, jadi skala gambar kolam tersebut 1 banding 300. Tidak sulit ya anak-anak ya. Bu yakin kalian fokus tadi ya memperhatikan, jadi tidak sulit. Maka Ibu akan memberikan soal latihan ya. Ini soal yang pertama, sebuah kolam berbentuk persegi panjang. Panjangnya 14 meter, lebarnya 8 meter. Kolam tersebut digambar dengan panjang 7 cm, lebar 4 cm. Tentukan skalanya. Nah, caranya ingat ya, panjang pada gambar per panjang sebenarnya, lalu ukuran satuannya disamakan. Maka nanti akan ketemu skalanya ya, skala panjang berapa, skala lebar berapa. Oke. Soal yang kedua, ini taman berbentuk persegi, sisinya 18 meter. Nah, bagaimana cara mencarinya? Tadi juga ada dalam contoh ya. Nah, sekarang yang nomor 3, sebuah tiang bendera memiliki tinggi 17 meter. Lalu digambar dengan tinggi 20 cm, skalanya berapa? Ingat, kalau skala itu perbandingan jarak pada gambar ya dengan jarak sebenarnya. Soal yang keempat, sebuah gedung memiliki lebar 9 meter. Berapa skala gambar apabila lebar gedung pada gambar 3 cm ya? Hanya ditanyakan skala gambar itu berapa ya? Hanya ditanyakan yang lebarnya saja karena hanya itu yang disampaikan. Yang nomor 5, jarak dua gedung pada peta 25 cm. Jarak sebenarnya 2 km. Ingat ini ya, kilometer loh ya. Nah, tentukan skala peta tersebut. Nah, ini nanti kalian kerjakan dengan langkah-langkah seperti yang sudah Ibu contohkan, diketahui, ditanya, jawab, dan jadi. Nah, anak-anak, ini tadi kita sudah mempelajari mengenai skala. Nah, apa yang dapat anak-anak simpulkan melalui pembelajaran kita hari ini? Nah, yang dapat kita simpulkan hari ini kita mempelajari tentang skala ya. Skala itu apa? Skala adalah perbandingan jarak pada peta, pada gambar, pada denah dengan jarak sebenarnya ya. Perbandingan jarak pada gambar, pada denah, pada peta dengan jarak sebenarnya. Nah, skala itu biasanya ditulis misalnya 1 banding 300, 1 banding 500 ya, seperti itu. Jadi kalau kalian masih menemukan ada ukuran yang 5 banding 3000, itu harus disederhanakan terlebih dahulu. Nah, begitu anak-anak. Ibu berharap apa yang sudah kita pelajari hari ini betul-betul kalian pahami, lalu kalian dapat mengerjakan soal latihan dengan teliti, tidak usah terburu-buru, dipahami betul apa yang diminta oleh soal itu. Kalian harus pahami
apa yang diketahui, apa sih yang ditanyakan, bagaimana cara penyelesaiannya itu nanti di bagian jawab. Lalu apa kesimpulannya itu di bagian jadi. Ingat anak-anak, kalau menghadapi soal cerita itu jangan mengeluh terlebih dahulu, ya. Ini justru menjadi tantangan buat kita bagaimana saya bisa menyelesaikan soal ini. Tidak boleh putus asa ya, anak-anak Tarakanita dengan karakter yang berdaya juang yang tinggi, maka tidak boleh cepat putus asa. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita. Mari kita tutup dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas pembelajaran matematika pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang telah kami pelajari melalui pembelajaran ini sungguh dapat kami terima dengan baik, sehingga kami dapat menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru kami dengan benar. Semua ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa kembali anak-anak dalam PJJ selanjutnya.